Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, karena atas perjuangannya lah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju zaman keilmuan seperti saat ini. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan membahas mengenai analisis pembiayaan. Baiklah, di sini saya sebagai seorang analis pembiayaan dari PT Bank Sejahtera akan memberikan informasi mengenai calon debitur yang akan diberikan pembiayaan oleh Bank Maju Mundur. Baiklah, di sini saya sudah memiliki beberapa informasi mengenai analisis lingkungan dan bisnis UD Dila Jaya Kendari. Kemudian laporan arus kas UD Dila Jaya Kendari dan juga resiko dari usaha UD Dila Jaya Kendari. Jadi di sini saya ambil adalah usaha dagang dari UD Dila Jaya Kendari yang akan mencalonkan sebagai debitur. Langsung saja, adapun analisis yang saya dapat yaitu yang pertama itu analisis lingkungan dan bisnis UD Dila Jaya Kendari. Nah, jadi UD Dila Jaya Kendari ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan alat tulis komputer, aksesoris dan juga fotokopi. Nah, lokasi UD Dila Jaya Kendari beralamat di Jalan Sorumba nomor 13, Bonggaya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan lokasi operasional dari usaha tersebut sangat mudah dijangkau dari masyarakat karena tempat tersebut juga berada di pinggir jalan dan akses transportasi seperti angkot juga dapat melintasi tempat tersebut. Nah, sehingga apabila ada masyarakat yang ingin berbelanja di tempat tersebut namun tidak memiliki kendaraan untuk bepergian dengan menggunakan angkot. Nah, tempatnya yang strategis dan dekat dengan jalan membuat usaha tersebut dapat membantu untuk mempermudah masyarakat sekitar apabila mencari barang yang akan dibeli, apalagi mengenai perlengkapan sekolah dan apabila dilihat dari dampak lingkungannya mengenai limbah ataupun hal lainnya tidak ada karena usaha UD Dila Jaya Kendari ini merupakan usaha yang bergerak dalam penjualan alat tulis komputer atau ATK sampai dengan aksesoris. Nah, selanjutnya yaitu analisis laporan arus kas UD Dila Jaya Kendari. Nah, saya sudah mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan, laporan arus kas dari UD Dila Jaya. Di samping ini, saya memperlihatkan laporan keuangannya dan berdasarkan laporan arus kas yang dijalankan oleh UD Dila Jaya 1 tahun terakhir telah dapat memberikan informasi bahwa UD Dila Jaya ini layak untuk diberikan pembiayaan. Saya harap PT Bank Maju Mundur bisa yakin bahwa perusahaan tersebut, bahwa usaha dagang tersebut bisa membayar pembiayaannya dengan tepat waktu ketika telah menjadi seorang debitur. Baik, selanjutnya itu analisis resiko bisnis UD Dila Jaya Kendari. Nah, dari informasi yang saya dapat ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh UD Dila Jaya Kendari, yaitu yang pertama itu mesinnya rusak, kemudian yang kedua itu banyaknya pesaing penjual ATK, dan yang selanjutnya itu kurangnya pembeli karena hanya berada di depan jalan, bukan terdapat di depan kantor dan lainnya. Nah, dari adanya resiko-resiko di atas, ada risiko yang tak terduga yang akan dihadapi, tetapi itu tidak akan mengurangi dari kelayakan bisnis UD Dila Jaya ini karena semua usaha pasti memiliki resiko masing-masing. Tinggal bagaimana bisa diminimalisir. Nah, sehingga saya harap kepada PT Bank Maju Mundur untuk tetap yakin bahwa usaha dari UD Dila Jaya ini dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya juga mengenai analisis resiko hukum. Nah,
UD Dila Jaya Kendari ini merupakan jenis badan usaha perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang. Dan barang yang ditawarkan oleh usaha tersebut merupakan barang-barang yang diperbolehkan dan tidak ada sedikit pun yang melanggar undang-undang. Karena di UD Dila Jaya Kendari menjual barang yang merupakan salah satu kebutuhan dari masyarakat. Nah, yaitu berupa perlengkapan alat tulis, kebutuhan sekolah dan kantor, kemudian aksesoris sampai dengan perlengkapan ulang tahun. Kemudian, cara berbisnis dalam UD Dila Jaya Kendari tidak juga melanggar hukum agama, mulai dari keuntungannya, karena keuntungan yang diambil oleh usaha tersebut dalam penjualannya sangatlah sedikit dari harga beli barang mereka, karena bertujuan untuk menghindari dari pengambilan banyak keuntungan dari penjualan tersebut, serta supaya barang tersebut bisa terjual dengan cepat. Jadi UD Dila Jaya ini juga memiliki izin usaha, yaitu izin usaha SIUP. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan sebagai calon debitur, maka UD Dila Jaya ini dirasa sangat layak untuk bisa mendapatkan biayaan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.